Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media online, pembelajaran daring, pandemi COVID-19 adalah 3 kata kunci yang sering muncul dalam penelitian-penelitian dan karya tulis yang sering kita temui sekarang ini. Kata-kata ini tidak secara kebetulan mengisi khasanah penulisan sepanjang tahun 2020 hingga saat ini. Namun situasi pandemi COVID-19 yang telah dihadapi dunia hari-hari ini tidak bisa menghentikan dinamika kehidupan manusia dan lingkungannya. Tak heran juga bahwa pendidikan pun tidak mungkin berhenti dalam mengisi kehidupan manusia itu. Maka manusia tetap mencari dan mengupayakan cara agar tetap bisa melakukan proses pendidikan, yaitu dengan cara daring atau online. Negara-negara yang terdampak COVID-19 sejak awal mengantisipasi cara pembelajaran melalui online karena sebelumnya sudah ada yang menerapkan blended learning, yaitu memadukan pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi dengan tatap muka. Bahkan pada akhirnya hampir seluruh sekolah menerapkan penutupan pembelajaran dengan tatap muka dan beralih kepada pembelajaran secara PJJ, baik berbasis luar jaringan maupun dalam jaringan. Dan dalam perjalanannya, pembelajaran jarak jauh itu bermetamorfose menjadi atau mencari bentuk atau model yang mendekati pemenuhan kebutuhan warga belajar, baik siswa, guru, orang tua maupun masyarakat ya. Dalam rangka memfasilitasi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan selama pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat banyak sekali terobosan baru berbentuk platform sebagai sarana belajar secara daring. Salah satu platform yang diciptakan adalah akun pembelajaran dengan domain belajar.id. Tetapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan akun pembelajaran? Pemanfaatan teknologi yang optimal dapat menghadirkan lompatan kemajuan di bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan akun pembelajaran untuk mendorong pembelajaran berbasis teknologi. Akun pembelajaran adalah akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akun ini dapat digunakan oleh seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun pembelajaran mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi, juga mendukung proses pembelajaran pada satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masa yang akan datang. Akun pembelajaran dapat digunakan peserta didik mulai dari sekolah dasar, program paket A kelas 5 dan kelas 6, sekolah menengah pertama, dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9. Sekolah menengah atas dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, sekolah menengah kejuruan kelas 10 sampai dengan kelas 13, serta sekolah luar biasa kelas 5 sampai dengan kelas 12. Akun pembelajaran juga dapat digunakan oleh para pendidik serta tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kepala satuan pendidikan dan operator satuan pendidikan. Akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain @belajar.id. Selain bebas biaya, akun pembelajaran otomatis dapat mengakses beragam aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang sekarang sudah banyak digunakan publik. Di antaranya seperti surat elektronik atau email, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Ada 5 tahap yang harus dijalankan untuk mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Pertama, operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kedua, operator satuan pendidikan mengunduh arsip CSV yang berisi data nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password di satuan pendidikannya. Ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran kepada pengguna. Keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukkan user ID dan password akun pembelajaran yang diterima untuk login di laman mail.google.com. Kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengubah kata sandi atau password dengan kata sandi yang dipilih pengguna. Akun pembelajaran bersifat opsional.
Namun, akun ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud kepada pendidik dan peserta didik. Beragam materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data, informasi, dokumen, serta aktivitas akun pembelajaran dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayo segera aktifkan akun pembelajaran dengan 5 langkah mudah. Segera kunjungi www.belajar.id. Nah, itu tadi paparan terkait akun pembelajaran yang diluncurkan oleh Kemdikbud. Saya tambahkan bahwa penerapan akun Belajar ID bukan berarti tanpa kendala. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penerapan akun Belajar ID ini diantaranya adalah kurangnya kemampuan dalam memahami cara memasang akun Belajar.id pada handphone atau pada laptop ya. Selain itu, pemikiran di benak guru dan siswa akan adanya kerepotan bila harus mengganti akun yang lama juga menjadi kendala. Nah, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi secara tatap muka atau virtual oleh pimpinan atau admin di sekolah, atau disebabkan belum dijadikannya sebagai kebijakan yang wajib karena pada awalnya diluncurkan sebagai opsional ya. Artinya bisa dipasang atau juga tidak ya. Kendala berikutnya adalah keterbatasan akun Belajar.id untuk mengakses video di YouTube atau adanya pengaturan yang belum diatur ulang karena ketidaktahuan, yang sebenarnya ini bisa diatasi ya. Nah, namun tentu selain beberapa kendala yang saya sebutkan itu, akun Belajar ID banyak sekali manfaatnya apabila kita mau belajar, Bapak Ibu. Ya, demikian sebagai pengalaman di lapangan dengan harapan semakin luas pemakaian akun Belajar ini dan tidak ada lagi ketakutan dan keengganan untuk mengaktifkan akun Belajar yang sudah diupayakan oleh pemerintah dan Google bagi kemajuan pendidikan di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.